Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, alim ulama, celik bandai, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang muncul itu, kenapa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'raj? Kenapa bukan Nabi Adam yang lebih senior? Kenapa bukan Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun? Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang melawan Namrud? Kenapa bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang sedang sakit kronis? Kenapa Allah pilih Nabi Muhammad? Jawabannya singkat saja, 5 huruf. Apa itu? Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Apa bu? Sabar. Apa hubungannya Pak Ustaz? Karena sebelum Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'rajkan, ada beberapa kejadian yang menyebabkan Nabi itu sangat sedih dan mengharuskan dia menjadi orang sabar. Apa itu? Yang pertama, sebelum Nabi Isra Mi'raj meninggal pamannya Abu Thalib. Kenapa dengan kematian? Bukankah Nabi sudah biasa dengan peristiwa kematian? Masih di dalam perut emaknya, belum nampak lagi wajah ayah seperti apa, ayah meninggal. 4 tahun pulang dari menjenguk makam emaknya pun meninggal. Tak lama setelah itu datuknya pun pula meninggal. Tinggal dia bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya, orang susah, banyak anak. Maka dia dinumpangkan hidup bersama pamannya Abu Thalib. Pamannya itu meninggal pula. Kenapa? 1, Abu Thalib ini termasuk orang yang disegani oleh orang kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad awas lagi, karena dia termasuk turunan yang orang-orang pembesar kafir Quraisy, disegani. Yang kedua, makan minum Nabi itu dijamin oleh Abu Thalib. Tapi yang membuat Nabi sedih itu bukan meninggalnya pamannya itu, tapi karena pamannya itu tidak ikut ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dibisikkannya, paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Tak bergerak bibirnya. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab gak keluar sini. Kalaulah tidak takut dicemehin oleh orang kafir Quraisy, aku ikut agama Muhammad itu dalam satu syahid. Karena betul agama Muhammad. Tapi karena takut dicemehin, akhirnya ikut agama Nabi Muhammad anak kemarin sore. Karena menjaga gengsi, tak jadi dia masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Sedih dia, kenapa? Karena pamannya tidak ikut. Baik orangnya, Nabi dia jaga, tapi amalnya tidak diterima.
Kenapa? Tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini akidah. Karena apa? Syarat diterima amal itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kita berapa kali azan diucapkan itu, iqamah diucapkan itu. Kita sholat tahiyat awal tadi, tahiyat akhir ada kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, sebelum Nabi Isra Mi'raj meninggal pamannya, lalu bertanya sahabat, bagaimana status Abu Thalib nanti di akhirat ya Rasulullah? Kan baik orang menjaga Nabi, menjaga nyawa Nabi, memberi makan Nabi yang dia jaga. Tapi tak masuk Islam. Apa status dia di akhirat nanti? Jawab Nabi, dia masuk api neraka yang paling ringan. Seperti apa Rasulullah? Wa fi dhaqdatin minan nar, dia di neraka yang paling ringan. Ketika diletakkan bara api di ujung kakinya, ya beli biha dimahu, menggelogak otak di kepala. Awal tidak kuntung rokok apa yang dia belum lagi ujungnya baranya di neraka, kuntung rokok belum, tapi dia apa dia apa lagi yang dibaca. Jadi baik, banyak bantu orang baik, belum tentu masuk surga. Syarat masuk surga passwordnya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj itu meninggal istrinya Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Kenapa? Kematian kan biasa. Khadijah itu istri Nabi yang pertama, walaupun janda tapi kaya. Yang menjadi donatur biaya dakwah Nabi itu Khadijah. Jadi ada dalam bahasa politik pernikahannya, Nabi mau meminang Khadijah itu ada nilai politiknya. Apa politiknya? Kalau dia menikah dengan Khadijah, Khadijah ini suaminya dulu orang hebat, konco pelangkit orang kafir Quraisy, orang hebat. Segan orang mengganggu. Muhammad nikah dengan Khadijah ya, janganlah kita ganggu. Khadijah itu kan jandanya kawan kita, dulu segan kita. Yang kedua, Khadijah itu memang baik. Dia membiayai dakwah Nabi. Satu kali Nabi mau pergi dakwah, pergi menyampaikan agama Islam. Ketika Nabi siap-siap, Khadijah mengantarkan Nabi ke depan pintu. Ini Khadijah dulu. Khadijah sekarang lama lagi kalau nggak mau pintu, anu lagi kita tak diantar. Aku kata lagi, dah kau itu yo. Aku kata ibu di belakang yo, kau hilang. Terakhir aku kata ibu di belakang, jatuh kau tutup pintu lah. Udahlah nak diantar, suruh. Tapi tak Khadijah itu, Khadijah itu lelok insyaAllah. Jadi Khadijah itu mengantar Nabi depan pintu dan hilang tunggu Nabi baru dia masuk. Lalu Nabi satu hari pergi, dia tanya, mau mana engkau ya Muhammad? Aku mau pergi dakwah ke kampung seberang. Belum sampai Islam ke sana. Ada ongkos tak? Tak ada ya Khadijah. Maka Khadijah membuka gelang, membuka kalung. Ini ya Muhammad, suamiku, bawa nasi ke pasar, jadikan untuk biaya dakwah ke sana. Ini Khadijah dulu. Khadijah ini nak mana orang nak itu aku ciuman. Nah, artinya apa? Khadijah dalam satu riwayat diceritakan pernah jatuh bangkrut, habis harta perniagaannya. Kan Nabi Muhammad yang membawa perniagaan dagang. Habis untuk apa? Membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad sedih ketika dia sudah menikah dengan Aisyah.
dalam hal sedang menung, apa kata Nabi? Aku ingat Khadijah. Merah muka Aisyah, cemburu. Udah meninggal dia yang Muhammad, tapi dia baik. Coba ibu sekarang, ibu istri kedua, cerita kalau bapak sebentar. Ya, tapi begitulah, begitu berkesannya Khadijah di dalam hati Nabi. Meninggal ketika Nabi turun dari Gua Hira menerima wahyu, Iqra, dipeluk Nabi itu oleh malaikat Jibril. Turun dia dalam keadaan menggigil. Anak ketek menengok sesuatu yang aneh, domong, menggigil. Nabi Muhammad begitu juga, syok menengok makhluk yang aneh, Jibril. Turun dia, pulang ke rumah, menggigil, demam. Datang Khadijah menyabarkan, sabar wahai suami, inilah dakwah agama, sabar. Diselimutkan. Nabi Muhammad baik. Itu Khadijah dulu. Khadijah ini apa? Kamu jangan dulu nggak dari dunia, kan koi-koi orang ini mau saja. Khadijah ini beda. Datang Khadijah bertanya kepada pamannya Waraqah ibnu Nawfal. Bertanya dia, wahai pamanku, Waraqah ini pendeta, tinggalnya di gereja aja. Malam tadi suamiku dia pulang menggigil kedinginan karena dia habis katanya menengok tak antum tak apa ini. Lalu apa kata Waraqah? Aku baca dalam kitabku, dalam Injil, itu adalah namus. Dalam kitab Injil itu adalah malaikat Jibril, sama dengan yang ditemui oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah di Bukit Kursi. Dia itu Nabi, wahai Khadijah. Jaga dia, jangan suruh dia pergi jauh-jauh, nanti dibunuh orang yang ini. Maka saat itu Khadijah makin menjaga dan sayang kepada Nabi Muhammad. Paman meninggal, istri meninggal, sedih. Lalu tak ada orang yang mau mendengar dakwahnya. Tentu stressing, tekanan dari kafir Quraisy makin jadi. Muhammad jangan macam Abu Thalib kan nanti, Khadijah kan nanti, jangan dakwah sendiri. Nabi pergi mengungsi hijrah kemana? Ke Taif. Jadi kita pertama Nabi itu bukan ke Madinah, ke Taif dulu, dengan harapan orang Taif mau mendengar dakwah Nabi. Taif itu di mana Pak Ustaz? Kalau ibu pergi haji, pergi umrah, ketemu timun, ada lobak, ada bayam, ada kangkung, itu bukan dari Bogor, itu dari Taif. Taif itu tanahnya subur seperti di Bogor. Memang tandus bukit batu, tapi tanahnya Nabi doakan tanah itu subur. Dan memang sampai sekarang subur. Buah-buahan itu memang ada impor dari Cina, dari Amerika, tapi lebih banyak dari Taif. Jadi ada yang kalau umroh besok bulan normal, ambil yang plus ke Taif, karena memang dia puncak bukit batu, banyak tabut dan indah sekali negeri Taif. Tempat Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Perjalanan Islam Arab. Pergi Nabi ke Taif dengan harapan orang Taif menerima ajaran agama Nabi ini. Orang kafir Taif menyuruh anak-anak kecil baris mereka ke jalan, besok lewat siang ciri-ciri itu lempar pakai batu. Dilempar Nabi, berdarah pelipis. Lari Nabi, bersandar dia di balik bukit, lalu dia berdoa, Allahumma ilaika da'autu dhaqati, ya Allah, aku kadukan kelemahanku padamu. Umat ini tak mau menerima dakwah. Nabi mengadu kepada Allah. Datang malaikat penjaga gunung. Hai Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Tunjuk, biar aku angkat, aku timpakan kepada penduduk Taif ini, biar mati mereka semua. Lalu apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Nabi angkat tangannya, dia berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum
kalau aku ini Nabi. Ustaz Samsul Rijal mungkin kalau diuji oleh Allah, paman meninggal tak mau mengikut agama dia, kemudian maaf istri meninggal, bisa orang pun tak mau dengan ceramah, datang malaikat menawarkan, Ustaz Rijal bagaimana kalau aku angkat gunung Bromo, Gunung Merapi, aku timpakan kepada rombongan baru. Jawab Ustaz Samsul Rijal, lanjutkan. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Maka atas kesabaran Nabi Muhammad menghadapi ujian itu, Allah beri hadiah perjalanan Isra Mi'raj. Apa hikmahnya bagi kita Bapak Ibu? Hidup ini pasti banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi ingat, di setiap kesulitan itu Allah telah ciptakan kemudahan. Apa dalilnya Ustaz? Sebelum surat At-Tin yang dibaca oleh Ustaz kita tadi Imam tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah ulang. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kesulitan sekarang, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, Allah memberikan kemudahan di setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena pandemi, susah kerja, susah mencari nafkah. Oh, memang sedang susah. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Imam selalu membaca surat itu, tapi kadang kita tak paham. Maka dengan kajian ini kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan syarat kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Cuma kadang-kadang kita tak percaya dengan janji Allah dalam Al-Quran tadi. Gaji tanggal 1 masuk percaya. Sewa rumah setahun menerima 45 juta percaya. Sawit 1 hektar 4,5 juta kali sebulan percaya. Sewa rumah sekian percaya. Tapi kenapa dengan janji Allah kita tidak percaya? Maka kita tanamkan akidah tauhid kita yang kuat. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Nabi sudah contohkan. Jadi apapun ujian yang sedang kita hadapi, musibah yang sedang kita hadapi, tak keluar dari 3. Pertama, musibah itu sebagai balasan oleh Allah atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, musibah yang sedang kita hadapi itu adalah sebagai ujian. Jadi balasan dosa, ujian, sakit ini ujian, kemudian demam dan lain sebagainya. Yang ketiga, musibah yang Allah datangkan kepada kita itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Nabi Muhammad diuji oleh Allah karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperjalankan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam hari. Karena memang Nabi melakukan perjalanan itu malam. Habis Isya, Nabi tidur. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad habis Isya tidur, nanti jam 2 bangun, sholat tahajud sampai subuh. Umat Islam payah habis Isya tidur. Dan sinetronnya jangan. Tidur yang baik itu habis Isya, nanti jam 2 bangun, tahajud sampai subuh, itu yang baik. Nabi bangun setelah Isya itu tidur sebentar, lalu dia dibangunkan karena malaikat datang. Hai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Nabi datang ke Masjidil Haram, di sisi Ka'bah dia dibaringkan oleh malaikat. Hai Muhammad, baring engkau tidur. Nabi Muhammad dioperasi, dibedah dada Nabi, lalu
dicuci dengan air Zam-Zam, dikeluarkan keraguan, dibuangkan penyakit-penyakit hati, dibersihkanlah hati Nabi itu dengan air Zam-Zam. Lalu dibawakan bejana dari emas, dalam hadis itu diceritakan diisi ke dalam dada Nabi itu dengan iman, dengan takwa, dengan sabar, dengan hikmah, diisi dada Nabi. Apa? Dan lalu ditutup, dirapatkan kembali, dicap dada Nabi itu dengan khatamun Nabi wal mursalin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ, Bapak Ibu? Pelajarannya adalah Nabi Muhammad itu ingin bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah harus suci, harus bersih, hati harus bersih. Bapak Ibu mau sholat ke masjid, badan bersih, pakaian bersih, tempat bersih, itu syarat sah sholat. Tapi ada satu lagi syarat kita bisa bertemu dengan Allah dalam sholat itu, hati harus bersih. Bersih dari apa? Penyakit hati. Apa penyakit hati? Banyak, tapi kita kaji 3 garis besar tadi. Yang pertama, takabur, sombong. Dia sholat tapi sombong, cakapnya meninggi. Dia merasa dia yang paling hebat di masjid, dia yang paling hebat di kantor, dia yang paling hebat di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang sombong, itu sholatnya tak diterima oleh Allah. Kenapa? Allah marah dengan orang sombong. Sombong itu jubahku katanya, dia ambil tak. Dan orang sombong itu tak banyak teman. Cakapnya meninggi. Awak gas awak 20 km per jam. Ini pantai 1 km per jam itu sama awak minggu. Jadi orang sombong cakapnya dan lain sebagainya. Maka dibuang sifat sombong dalam hati itu. Bagaimana caranya? Timbulkan sifat tawadhu. Hebat awak, ada orang yang lebih hebat dari awak. Kaya awak, ada orang yang lebih kaya dari awak. Pintar awak, ada orang yang lebih pintar dari awak. Soleh awak, ada orang yang lebih soleh dari awak. Jadi merendah. Jadilah seperti ilmu padi, makin berisi makin. Karena kalau sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa? Maka fi qalbi, orang yang ada dalam hatinya sebesar-besaran sombong. Tak masuk surga. Ibu pergi ke Jakarta lewat bandara, masuk pintu bawah, check in, naik ke lantai atas, duduk di pintu tunggu, di ruang tunggu. Ketika mau masuk pesawat, lewat pintu detektor logam. Pas ini mau masuk itu gelang dilepas, jam dilepas, pokoknya yang ada berbau logam dilepas, cincin dilepas, ikat pinggang dilepas. Untuk celana yang tak lengkap. Ketika dia lewat, berbunyi teng, hitam. Tengok, oh ada pena, tak boleh masuk. Begitu juga mau masuk surga nanti. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Masih bapak mau masuk, ibu mau masuk, berbunyi ten. Bapak ada sombong, ibu ada sombong, tak bisa kita masuk surga. Alangkah sedih. Maka buangkan sifat sombong. Sombong itu iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tak mau. Ana khairum minhu. Kalau ada orang yang lebih elok darinya, itu iblis. Maka Isra Mi'raj kita diperintahkan sholat. Kalau mau sholat bersihkan sombong. Yang kedua, hasad. Apa itu hasad? Kata orang, hasad itu bahasa awaknya oto mendaki omongnya nasuasa. Ayat betul yang sakit. Itulah orang yang iri dengki. Dan kita pasti punya. Bagaimana apa cirinya Pak Ustaz orang yang iri dengki itu? Dia tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu awak dengki. Baru 50%. Bagaimana kalau dia mau jadi 100 Pak Ustaz? Dia ingin rezeki nikmat yang ada pada orang itu pergi dari dia. Apa 100%? Maka kalau ada kita dua ini, ingat itu dengki.
Cara menghilangkannya Pak Ustaz? Pertama, senang menengok orang lain dapat nikmat. Oh ibu itu dapat cucu, alhamdulillah, senang hati dia punya cucu. Saya dapat menantu, alhamdulillah, akhirnya dapat menantu juga dia. Senang menengok orang lain dapat nikmat dan kita ucapkan tahniah, selamat ya, biar hilang rasa dengki. Kalau mengucapkan selamat namanya tahniah. Kalau dia mendapat musibah, kalau dia mendapat ujian, kita ikut sedih berduka cita atas apa yang dia alami. Nah, kalau kita mau sholat, ketika sholat kita bahas bersihkan hati dari sombong. Yang kedua, riya, hasad. Yang ketiga, syirik. Maka hilangkan sifat syirik yang dapat ditemukan. La yaqbalu sholata, tidak diterima sholat. Orang yang percaya kepada dukun, man ata kahinan, siapa yang percaya kepada dukun, datang kepada dukun, wa saddaqa bima yaqul, dan dia yakini, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu, fala yuqbalu sholatuhu 40 yauman, tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Siapa dukun itu Pak Ustaz? Kalau bahasa kitanya diperhalus menjadi ahli supranatural. Itu diperhalus saja, itu dukun. Kenapa? Dia punya jin, membawa jin. Hati-hati. Padahal kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah, kepadamu kami minta tolong. Tapi kenyataannya di luar salat dia apa? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Na'udzubillah min. Tinggalkan. Dukun itu kalau dia didatangi senang hati. Kenapa? Kun, tolong kun, izin payah kun. Dukun itu kalau mau jujur dia bilang, ada izin payah mau, tak tolong. Rumah kita keramik, cantik. Datang ke rumah dia yang tak beralaskan tanah, tak beralaskan lantai itu, alas tanah rumah itu. Jadi hilang akal sehat. Maka hilangkan sombong, hilangkan hasad, hilangkan syirik. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1.500 km. Tidak percaya betul. Pergi Nabi ke Taif dengan harapan orang Taif menerima ajaran agama Nabi ini. Orang kafir Taif menyuruh anak-anak kecil baris di tepi jalan, besok lewat siang sini itu lempar pakai batu. Dilempar Nabi berdarah pelipis. Lari Nabi bersandar dia di balik bukit, lalu dia berdoa, Allahumma ilaika da'autu dhaqati, ya Allah, aku kadukan kelemahanku kepadamu. Umat ini tak mau menerima dakwah. Nabi mengadu kepada Allah. Datang malaikat penjaga gunung. Hai Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Tunjuk, biar aku angkat, aku timpakan kepada penduduk Taif ini, biar mati mereka semua. Lalu apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Nabi angkat tangannya, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah orang Taif ini. Mereka tak tahu kalau aku ini Nabi. Ustaz Samsul Rijal mungkin kalau diuji oleh Allah, paman meninggal tak mau mengikut agama dia, kemudian maaf istri meninggal, bisa orang pun tak mau dengan ceramah. Datang malaikat menawarkan, Ustaz Rijal bagaimana kalau aku angkat gunung Bromo, gunung Merapi, aku timpakan kepada rombongan baru. Jawab Ustaz Samsul Rijal, lanjutkan. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Maka atas kesabaran Nabi Muhammad menghadapi ujian itu, Allah beri hadiah perjalanan Isra Mi'raj. Apa hikmahnya bagi kita Bapak Ibu? Hidup ini pasti banyak masalah, banyak kesulitan.
Tapi ingat, di setiap kesulitan itu Allah telah ciptakan kemudahan. Apa dalilnya Pak Ustaz? Sebelum surat At-Tin yang dibaca oleh Ustaz kita tadi Imam tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kesulitan sekarang, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, Allah memberikan kemudahan di setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena pandemi, susah kerja, susah mencari nafkah. Oh, memang sedang susah. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Imam selalu membaca surat itu, tapi kadang kita tak paham. Maka dengan kajian ini kita kaitkan dengan peristiwa surat Mi'raj. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan syarat kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Cuma kadang-kadang kita tak percaya dengan janji Allah dalam Al-Quran tadi. Gaji tanggal 1 masuk percaya. Sewa ruko setahun menerima 45 juta percaya. Sawit 1 hektar 4,5 juta sekali sebulan percaya. Sewa rumah mensekian percaya. Tapi kenapa dengan janji Allah kita tidak percaya? Maka kita tanamkan akidah tauhid kita yang kuat. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Nabi sudah dicontohkan. Jadi apapun ujian yang sedang kita hadapi, musibah yang sedang kita hadapi, tak keluar dari 3. Pertama, musibah itu sebagai balasan oleh Allah atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, musibah yang sedang kita hadapi itu adalah sebagai ujian. Jadi balasan dosa, ujian, sakit ini ujian, kemudian demam dan lain sebagainya. Yang ketiga, musibah yang Allah datangkan kepada kita itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Nabi Muhammad diuji oleh Allah karena Allah ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperjalankan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam hari. Karena memang Nabi melakukan perjalanan itu malam. Habis Isya, Nabi tidur. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad habis Isya tidur, nanti jam 2 bangun, sholat tahajud sampai subuh. Umat Islam payah habis Isya tidur. Dan sinetronnya jangan. Tidur yang baik itu habis Isya, nanti jam 2 bangun, tahajud sampai subuh, itu yang baik. Nabi bangun setelah Isya itu tidur sebentar, lalu dia dibangunkan karena malaikat datang. Hai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Nabi datang ke Masjidil Haram, di sisi Ka'bah dia dibaringkan oleh malaikat. Hai Muhammad, baring engkau tidur. Nabi Muhammad dioperasi, dibedah dada Nabi, lalu dicuci dengan air Zam-Zam, dikeluarkan keraguan, dibuangkan penyakit hati, dibersihkan hati Nabi itu dengan air Zam-Zam. Lalu dibawakan bejana dari emas, dalam hadis itu diceritakan diisi ke dalam dada Nabi itu dengan iman, dengan takwa, dengan sabar, dengan hikmah, diisi dada Nabi. Apa? Dan lalu ditutup, dirapatkan kembali, dicap dada Nabi itu dengan khatamun Nabi wal mursalin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ Bapak Ibu? Pelajarannya adalah Nabi Muhammad itu ingin bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah harus suci, harus bersih, hati harus bersih.
Bapak ibu mau sholat ke masjid, badan bersih, pakaian bersih, tempat bersih, itu syarat sah sholat. Tapi ada satu lagi syarat kita bisa bertemu dengan Allah dalam sholat itu, hati harus bersih. Bersih dari apa? Penyakit hati. Apa penyakit hati? Banyak, tapi kita kaji 3 garis besar tadi. Yang pertama, takabur, sombong. Dia sholat tapi sombong, cakapnya meninggi. Dia merasa dia yang paling hebat di masjid, dia yang paling hebat di kantor, dia yang paling hebat di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang sombong, itu sholatnya tak diterima oleh Allah. Kenapa? Allah marah dengan orang sombong. Sombong itu jubahku katanya, dia ambil tak. Dan orang sombong itu tak banyak teman. Cakapnya meninggi. Awak gas awak 20 km per jam. Ini pantai 1 km per jam, so sama awak minggu. Jadi orang sombong cakapnya dan lain sebagainya. Maka dibuang sifat sombong dalam hati itu. Bagaimana caranya? Timbulkan sifat tawadhu. Hebat awak, ada orang yang lebih hebat dari awak. Kaya awak, ada orang yang lebih kaya dari awak. Pintar awak, ada orang yang lebih pintar dari awak. Soleh awak, ada orang yang lebih soleh dari awak. Jadi merendah. Jadilah seperti ilmu padi, makin berisi makin. Karena kalau sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa? Maka fi qalbi, orang yang ada dalam hatinya kebesaran sombong. Tak masuk surga. Ibu pergi ke Jakarta lewat bandara, masuk pintu bawah, check in, naik ke lantai atas, duduk di pintu tunggu, di ruang tunggu. Ketika mau masuk pesawat, lewat pintu detektor logam. Pas ini mau masuk itu gelang dilepas, jam dilepas, pokoknya yang ada berbau logam dilepas, cincin dilepas, ikat pinggang dilepas. Untuk celana yang tak longgar. Ketika dia lewat, berbunyi teng, ditahan. Tengok dulu, oh ada pena, tak boleh masuk. Begitu juga mau masuk surga nanti. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Pasti bapak mau masuk, ibu mau masuk, berbunyi teng. Bapak ada sombong, ibu ada sombong, tak bisa kita masuk surga. Alangkah sedih. Maka buangkan sifat sombong. Sombong itu iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tak mau. Ana khairum minhu. Kalau ada orang yang lebih elok darinya, itu iblis. Maka Isra Mi'raj kita diperintahkan sholat. Kalau mau sholat bersihkan sombong. Yang kedua, hasad. Apa itu hasad? Kata orang, hasad itu bahasa awaknya oto mendaki, omongnya dan susah. Ayat betul, yang sakit. Itulah orang yang iri dengki. Dan kita pasti punya. Bagaimana apa cirinya Pak Ustaz orang yang iri dengki itu? Dia tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itu awak dengki. Baru 50%. Bagaimana kalau dia mau jadi 100%, Pak Ustaz? Dia ingin rezeki nikmat yang ada pada orang itu pergi dari dia. Apa 100%? Maka kalau ada kita dua ini, ingat itu dulu. Cara menghilangkannya, Pak Ustaz? Pertama, senang menengok orang lain dapat nikmat. Oh, ibu itu dapat cucu, alhamdulillah, senang hati dia punya cucu. Saya dapat menantu, alhamdulillah, akhirnya dapat menantu juga dia. Senang menengok orang lain dapat nikmat. Dan kita ucapkan tahniah, selamat ya, biar hilang rasa dengki. Kalau mengucapkan selamat namanya tahniah. Kalau dia mendapat musibah, kalau dia mendapat ujian, kita ikut sedih, namanya tahniah. Takziah. Maka kalau dia dapat musibah, takziah kita ikut berduka cita atas apa yang dia alami. Nah, kalau
Kalau kita mau sholat ketika Isra Mi'raj, kita bahas bersihkan hati dari sombong. Yang kedua, riya, hasad. Yang ketiga, syirik. Maka hilangkan sifat syirik yang ada pada kita. La yaqbalu sholata, tidak diterima sholat. Man, orang yang percaya kepada dukun. Man ata kahinan, siapa yang percaya kepada dukun, datang kepada dukun. Wa saddaqa bima yaqul, dan dia yakini, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Fala yuqbalu salatuhu arba'ina yawman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Siapa dukun itu Pak Ustaz? Kalau bahasa kita ini diperhalus menjadi ahli supranatural. Itu diperhalus saja, itu dukun. Kenapa? Dia punya jin, membawa jin. Padahal kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah, kepadamu kami minta tolong. Tapi kenyataannya di luar salat dia apa? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Na'udzubillahi min. Tinggalkan. Dukun itu kalau dia didatangi senang hati. Kenapa? Kun, tolong kun, hidupin payah kun. Dukun itu kalau mau jujur dia bilang, ada hidupin payah mah, tak tolong. Rumah kita keramik, cantik. Datang ke rumah dia yang tak beralaskan tanah, tak beralaskan lantai itu, alas tanah rumah itu. Jadi hilang akal sehat kita. Maka hilangkan sombong, hilangkan hasad, hilangkan syirik. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1.500 km. Tidak percaya betul. Pulang sebelum subuh. Orang dulu perjalanan itu 3 bulan pergi, 3 bulan pulang, setengah tahun. Nabi pergi habis Isya, pulang sebelum subuh. Maka bagaimana kita bisa meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini? Satu, yang berangkat Isra Mi'raj itu 3. Pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi Muhammad. Yang ketiga, Burak. Jibril Allah ciptakan dari nur, cahaya. Iblis nar, api. Jadi Jibril nur dan cahaya. Burak itu dari awal-awal Al-Baqarah. Yakadul barqu, kilat itu cahaya. Nabi Muhammad itu doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi yasari nura, wa fi yamani nura, wa fi amami nura, wa fi khalfi nura, waj'al li nura, jadikan aku cahaya. Nabi ada unsur cahaya pada diri. Jadi 3 cahaya melewati perjalanan 1.500 km. Pertanyaannya, berapa kecepatan cahaya? Jadi yang masih di SMA, ilmu fisika, berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Sekali meresap cahaya itu, berapa jarak yang bisa dia tempuh? 300.000 km. Sekali kilat itu berapa? 300.000 km per detik, 1 detik. Jarak Masjidil Haram ke Palestina 1.500. Pertanyaan, berapa waktu yang ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Setengah detik. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda besar. Itu kan ayat
surat merah itu? Bisa. Kemudian ada seorang pebisnis mau berangkat ke Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta. Berangkat pesawat jam 6, jam 5 dia sudah di bandara. Dia sambil menunggu main handphone baca koran, ada semut masuk ke dalam baju atau jas pengusaha. Dipanggil dia oleh pramugari kepada penumpang pesawat Garuda tujuan Jakarta, silakan masuk ke pesawat. Dia masuk ke pesawat, semut di dalam. Sampai di Jakarta, pertemuan buat MOU, tanda tangan semua, dia balik juga sore, pesawat jam 3 balik. Sampai di Pekanbaru jam 5, semut masih di dalam. Sampai di bandara Pekanbaru, semut tadi keluar. Besul oleh kawan-kawan. Apa katanya? Woi, dia baru pulang dari Jakarta. Apa kata kawan? Jangan lupa ya. Badan angket, umur amrah pula. Kok bisa ke Jakarta? Maka Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan dia berjalan sendiri. Kenapa? Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Nabi Mi'raj artinya naik tangga. Mi'raj itu artinya tangga. Maka adalah 1, 2, 3 sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk menjemput perintah salat. Awalnya 50 waktu. Nabi turun lagi kepada Nabi Musa untuk berkonsultasi. Hei Musa, aku diperintah Allah sholat 50 waktu. Bagaimana pendapatmu? Ini tanda Nabi itu konsultasi. Tidak dia mengambil pendapat sendiri, dia ngomong. Ini untuk umatku, aku harus diskusi dengan Nabi yang sudah senior lebih dulu. Hei Muhammad, umatku besar-besar badan, payah sholat. Apalagi umat kalian tuh? Handphone-nya itu waktu nak 50 waktu ya, kita kurang sampai 9 kali Nabi naik turun, sampai yang 5 kali sholat sebutan. Walaupun 5 kali, tapi pahala yang kita dapat sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, dia tidak sholat subuh, bana syaitanu fi udhuni, syaitan terpancing di telinga. Apa maksud Ustaz? Mulai malam kau rajinlah sholat subuh berjamaah. Besok ibu absen Pak Menteri. Kalau enggak, telinga awak dikuncingi setan. Awak sedang lewat di jalan Harapan Raya, setan itu duduk di tepi jalan. Setan yang duduk di tepi jalan itu namanya setan menjauh. Nah, ada projo duduk tepi jalan. Pas awak lewat, apa kata setan itu? Itu nyetopek dan terpancing tubuh tadi. Untung Allah tak buat di telinga kita tergantung apa? Toilet setan, WC setan. Makanya nasihat Ustaz tak masuk, nasihat orang tua tak masuk, dia menajis. Bu, besok subuh ke masjid, Bu. Insyaallah. Pak, kurban berapa ekor terutama? Oleh mulai masih gabung. Rencana berapa? Ada musola dekat rumah, semerompek masuk di awal kurban. Tahun petang 6 ekor kurban sana. Hebat Pak, iya Rasul Allah harus semangat. 6 ekor, 6 kali 7 berapa Pak? Sampai 42. Saya tanya, subuh hari ada tak 42 orang subuh? Oh, tak ada. Kamu jawab, ada. Sampai dibuka 2 di belakang. Sampai 22 je. Artinya apa? Orang untuk kurban semangat, tapi untuk hadir subuh ke masjid, maka galakkan sholat subuh berjamaah. Ibu bangunkan anak enak atau tak malam tadi tak sholat, telinga di sini setan. Itu kan ada kata bak maklum bagi Islam. Maka ajak
Kalau anak mau sholat, ibarat kata orang Minang, kalau awak nak memandikan kudo dulu yang masuk ke sungai atau awak dulu masuk sungai? Itu sungai itu orang. Bayangkanlah, awak ni memandikan kudo. Kudo busuk aman. Kudo dulu masuk sungai atau awak dulu sungai? Awak dulu. Kalau anak-anak awak tu ingin sholat, awak tu sholat dulu. Sedang awak rajin sholat, ya anak kadang tak sholat. Ibu, kalau anak ibu mau menutup aurat, ibu harus tutup aurat dulu. Kalau tak, dia aurat. Anak-anak sekarang kritis. Apa maksud kritis? Awak sogan, kamu sembahyang lah, boleh dia nak dia makan sekolah saja sembahyang. Apa jawaban? Apa anda sembahyang? Cuma dia tak berani bilang, kalau dibilang kan lapang dapatnya. Tapi dalam hatinya bergejolak. Bapak aku aja tak ngaji, bapak aku tak sholat, aku disuruh sholat itu mana ini? Maka tetap kita ajak anak itu pergi ke masjid untuk sholat, meramaikan masjid itu dengan sholat. Terakhir, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan seruan azan. Kemudian dia jawab sama dengan jawaban dengan ucapan azan, kecuali pada lafaz hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwwata illa billah, dan dia tutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Haqqat lahu syafaati yaumil qiyamah, berhak orang itu mendapat syafaatku di hari kiamat. Apa maksud Ustaz? Dan Menteri Agama kita mulai sekarang. Pertama, dengar azan. Karena kita tidak dikumandangkan azan. Kalau nanti dikumandangkan azan, diam, dengar, jawab. Kata Nabi, aku khawatir orang yang tak menjawab seruan azan, tak mendengar azan itu, nanti matinya su'ul khatimah, katanya. Marah Nabi. Maka nanti di luar acara kita ini kalau ada dikumandangkan azan, dengar, jawab, doa. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.